Shalom jemaat Tuhan, dalam serial pembahasan Injil Yohanes nih, kita masuk dalam Yohanes 3 ayat 1-6 dengan saya beri judul Lahir Kembali. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lahir kembali. Yohanes 3:1-6 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tutur dan sikap hambamu. Layakan hambamu menjadi juru bicara Allah. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Nikodemus pastilah seorang yang kaya, saudara. Bandingkan kalau kita baca Yohanes 19 ayat 39, dikatakan ketika Yesus mati di salib, Nikodemus itu menurunkan akan mayat Yesus itu. Ya, ia bersama dengan Yusuf Arimatea. Dia membawa apa? Ramuan mur dan gaharu seberat kira-kira 30 kilogram. Ia pasti orang kaya yang bisa memiliki ramuan mur dan gaharu seberat 30 kg. Itu dibawanya untuk mengurapi jenazah Yesus. Dia, yaitu Nikodemus, adalah seorang Farisi. Kata Farisi itu berarti the separated ones, orang-orang yang sengaja memisahkan diri mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meneliti Taurat Tuhan. Ya. Mereka Farisi itu disebut sebagai kelompok orang-orang yang terbaik di dalam masyarakat Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang terbaik untuk mempelajari Taurat Tuhan. Jumlah mereka di seluruh orang Yahudi waktu itu tidak lebih dari 6.000 orang. Kelompok mereka disebut sebagai the brotherhood, persaudaraan antara mereka. Dan mereka bergabung untuk meneliti Taurat Tuhan. Ya, bagi orang Yahudi, Taurat itu dianggap sebagai hal yang paling kudus di dunia. Nah, apa maksudnya Taurat di sini? Taurat di sini adalah kelima buku dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah yang dimaksud dengan Taurat Tuhan di sini. Ya, bagi mereka, bagi orang Farisi itu, untuk menambahkan dan mengurangi satu kata saja dari Taurat adalah dosa yang membawa kematian. Itu pandangan orang-orang Farisi. Ya. Bagi mereka, Taurat itu sudah komplit dan berisi segala sesuatu untuk kebaikan bagi kehidupan manusia. Sudah komplit bagi mereka. Nah, sebelum masuk ke dalam persaudaraan itu, mereka harus mengambil sumpah di hadapan 3 orang saksi. Ya, dalam Taurat Tuhan, kalau orang bersumpah harus disaksikan oleh 2 atau 3 orang. Nah, demikian juga dengan orang-orang Farisi itu. Sebelum waktu mereka mau masuk dalam persaudaraan itu, mereka harus mengambil sumpah di hadapan 3 orang saksi. Lalu mereka harus menggunakan seluruh hidup mereka
untuk mempelajari dan memelihara Taurat. Bagi orang Yahudi, Taurat adalah hal yang teramat kudus di dunia ini. Yang disebut Taurat ia adalah kelima kitab Musa yang saya sudah sebutkan tadi. Bagi mereka, Taurat adalah firman yang sempurna dari Allah, sempurna. Mengurangi atau menambahkan Taurat itu adalah dosa yang mematikan. Itu pandangan mereka. Ya, karena Taurat adalah firman Tuhan yang sempurna dan komplit, maka itu pasti berisikan segala yang manusia harus tahu agar hidup mereka baik. Ya, segala yang manusia harus tahu agar manusia hidup baik di hadapan Tuhan. Ini bagi pandangan orang-orang Farisi itu. Ya. Jika sesuatu hal tidak tertulis secara eksplisit di dalam Taurat, pastilah ada secara implisitnya. Oleh karena itu, setiap hukum dalam Taurat itu perlu dijabarkan secara detail, secara detail, sehingga lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah tugas orang-orang Farisi untuk menjabarkan Taurat itu secara detail. Ya, penjelasan tentang Taurat itu ditulis dalam satu buku yang diberi nama Mishnah. Mishnah, penjelasan tentang Taurat itu Mishnah. Dalam buku ini misalnya bagian yang menjelaskan tentang Sabat, hari Sabat itu sampai tidak kurang dari 24 bab. Itu tentang Sabat saja. Ya, sehingga oleh karena itu seorang rabi butuh 2,5 tahun untuk mempelajari 24 bab dari Mishnah, yaitu tentang Sabat itu. Ya, yang berikut ini apa? Yang berikut ini adalah Talmud. Talmud adalah komentari, keterangan penjelasan dari Mishnah itu, komentari. Ya. Nah, di dalam Jerusalem Talmud, bagian yang membahas tentang Sabat sampai 64,5 kolom. Nah, tetapi dalam Babylonian Talmud membahas topik hari Sabat saja ya, sampai 156 halaman. Double folio lagi. 156 halaman. Di dalam Babylonian Talmud. Ya. Contoh pembahasan mereka, misalnya sebagai berikut, saya kasih contoh satu aja ya. Misal saja mengikat simpul, seperti yang sudah lihat di gambar, mengikat simpul pada hari Sabat, disebut sudah bekerja, nggak boleh. Simpul apa saja yang dilarang? Simpul yang diikat dan dilepaskan dengan menggunakan 2 tangan. Itu sudah melanggar hari Sabat itu kalau menggunakan 2 tangan. Ini kata orang-orang Farisi ya. Misalnya saja simpul pengendara onta ya, atau simpul pelaut itu dengan menggunakan 2 tangan. Itu nggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Ya, itu sudah melanggar disebut. Jadi, karena mereka lakukan dengan 2 tangan. Ya. Tapi simpul yang dapat dilepaskan dan diikat dengan 1 tangan saja itu diizinkan. Karena dianggap tidak melanggar hari Sabat. Ini sekali lagi penjelasan tentang Taurat, tentang hari Sabat dari perspektifnya orang-orang Farisi itu. Ya. Oke. Misal saja kita lihat dari Yeremia 17 ayat 21 sampai 24. Dikatakan di situ, jangan memikul beban pada hari Sabat. Jangan pikul beban pada hari Sabat. Nah, ayat 22 di Yeremia 17 dikatakan, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tapi kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Iya. Lalu kemudian kata beban itu mereka definisikan. Apa itu beban?
yang dilarang dalam hari Sabat. Dikatakan beban seberat sebuah arak kering, sebuah arak, ya, buah arak ya, sebuah arak kering nggak boleh, itu nggak boleh lebih dari itu beban pada hari Sabat. Ya. Atau anggur yang secukupnya untuk dicampur dalam gelas minum, anggur yang secukupnya. Nah, secukupnya susu untuk satu teguk saja. Ya, secukupnya madu untuk ditaruh di atas luka, sedikit minyak untuk mengurapi, secukupnya air untuk membasahi mata dan lain-lain. Jadi sampai hal yang detail-detail yang dibahas berkaitan dengan apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Bayangkan ya, begitu menjelimet ya, menjelimet. Oke. Nah, harus diputuskan apakah seorang wanita dapat menggunakan sebuah bros. Apakah seorang pria dapat menggunakan kaki palsu atau gigi palsu pada hari Sabat. Ini juga dibahas. Dapatkah seorang bayi digendong pada hari Sabat? Nah, itu masalahnya juga. Apa menggendong bayi juga disebut sebagai melanggar hari Sabat. Itu semua dibahas oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Bayangkan kalau saudara dan saya menjadi orang-orang Yahudi waktu itu, bagaimana pusingnya juga ya. Ini begitu aturan begitu ngejelimet ya. Nah, puji Tuhan, kita tidak hidup dalam kondisi seperti itu. Masih ada para petugas kesehatan di rumah sakit yang bertugas pada hari Minggu. Coba, kalau hari Minggu terjadi kecelakaan, pergi ke rumah sakit ternyata nggak ada petugas karena dianggap sebagai hari Sabat. Puji Tuhan, walaupun jumlah petugasnya dibatasi pada hari Minggu, tetapi tetap masih ada petugas jaga, dokter jaga hari Minggu, sehingga bisa menolong orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mereka pada hari Minggu. Puji Tuhan. Oke. Nah, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kata arkon yang diterjemahkan dengan pemimpin menunjuk bahwa ia adalah anggota Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, yang terdiri dari 70 orang saja. Dari sekian banyak orang Yahudi, mereka punya satu mahkamah agama yang hanya terdiri dari 70 orang. Dan salah satunya adalah Nikodemus itu. Iya. Mahkamah agama ini punya kuasa tertinggi bagi semua orang Yahudi di seluruh dunia. Lembaga ini pula yang berhak menilai apakah seseorang itu bisa dianggap nabi palsu atau bukan. Atau hanya nabi yang ngaco, ya, nabi palsu. Kalau nabi benar apa syarat-syaratnya? Mereka sudah tentukan. Ya, namun ini penting. Agama, posisi dan harta tidak dapat memuaskan hati Nikodemus. Nikodemus sebagai salah satu kelompok Farisi, dia orang ahli agama, cuma masalahnya agama, posisi yang tinggi, harta yang banyak tidak dapat memuaskan hati Nikodemus. Mengapa Nikodemus datang kepada Yesus malam hari? Mengapa? Malam hari. Ya, karena posisinya di kalangan masyarakat Yahudi untuk mencegah gosip yang luas dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, sehingga dia datang kepada Yesus pada malam hari, sehingga nggak diketahui orang banyak gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemungkinan kedua, mungkin juga malam hari adalah waktu yang tenang, waktu yang baik untuk belajar sesuatu yang penting, sehingga dia khusus datang dalam waktu yang tenang, baik, supaya bisa konsentrasi untuk belajar dari Yesus tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang lahir baru, lahir kembali. Ya. Baik, memang saudara sekalian, semakin tinggi posisi dan terkenalnya seseorang, semakin tidak mudah orang itu datang kepada Yesus. Saya ulangi lagi ya. Semakin tinggi posisi dan terkenal orang itu, semakin tidak mudah ia datang kepada Yesus. Ya, saya ingat
satu malam sekian tahun yang lalu, ya, karena saya berasal dari gereja Bethel Indonesia Petamburan Jakarta. Ya, di gereja Petamburan itu, Bethel Petamburan itu ada seminari Bethel. Dan waktu itu di lantai 4-nya pada satu malam kami mengadakan satu acara khusus yang disebut sebagai Korean Night, malam Korea. Kenapa? Karena waktu itu Yonggi Cho dan jemaatnya terkenal sekali waktu itu. Sehingga banyak orang dari berbagai negara datang ke Korea. Dan pada malam itu mereka yang pernah datang ke Korea, mereka datang bersaksi kepada orang-orang yang datang, sekitar 1.000 orang datang di aula seminari Bethel waktu itu, sekian tahun yang lalu. Ya. Nah, waktu itu saya masih remaja, saya suka bermain musik, maka saya karena mereka mengundang Frans de Romes waktu itu masih hidup ya, sekarang sudah almarhum ya, seorang penyanyi yang terkenal waktu itu, saya iringi dia dengan gitar, ya, suaranya bagus sekali. Ya. Tapi dari tamu yang diundang, ternyata panitia mengundang seorang tamu yang khusus, yaitu Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati, mantan istri daripada Bung Karno ya. Terus kalian, nah ini saudara, Ibu Fatmawati itu kenapa diundang? Karena beliau pernah juga pergi ke Korea, pergi juga melihat gereja di sana, dan kata orang yang ikut dengan dia dikatakan Ibu Fatmawati juga menerima salah satu karunia Roh Kudus. Ya. Jadi mereka Ibu Fatmawati diundang untuk bersaksi bagaimana pandangan beliau tentang kesaksian yang beliau alami di Korea. Ya, walaupun beliau sebagai orang yang terkenal, sehingga dia juga membahasakannya bahasa yang agak umum ya. Tapi dia bisa datang, berani datang di acara khusus orang Kristen, itu satu hal yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu bagaimana kesungguhan beliau. Ada sebagian orang bilang, ya beliau sungguh percaya Yesus waktu itu. Ya, waktu di Korea itu. Tapi bagaimana saya tidak tahu. Alur cerita selanjutnya, mungkin karena tekanan sana sini, akhirnya beliau pergi beribadah dalam kepercayaan lainnya, saya tidak tahu ya. Tapi pulangnya di perjalanan beliau mengalami sakit dan meninggal di luar negeri. Ya, saudara sekalian, tapi saya melihat hal itu satu pengalaman. Bagaimana mungkin saja Tuhan menangkap orang-orang yang kita nggak pernah sangka. Salah seorang pemimpin negara kita, ya walaupun di luar negeri dia boleh mengenal Yesus, bisa saja. Oh sekalian, jadi memang itu karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sebenarnya. Ya. Oke, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kata dilahirkan kembali itu dari kata anoten. Anoten yang bisa berarti 3 hal. Pertama, sejak dari mula, secara komplit dan radikal, itu makna pertama daripada anoten. Makna kedua, bisa berarti lagi, untuk kedua kali lahir. Yang ketiga, bisa berarti lahir dari atas, itu dari Allah. Itu kata anoten. Ya. Jadi dilahirkan kembali berarti menjalani dan mengalami suatu perubahan radikal. Seperti lahir baru. Dan semua proses itu bukan karena prestasi manusia, tapi datang dari anugerah dan kuasa Allah belaka. Oh, puji Tuhan. Ya, semua itu bisa terjadi bukan karena prestasi manusia, tapi semua Allah dari anugerah dan kuasa Allah yang bekerja pada orang-orang itu. Itu artinya dilahirkan kembali, anoten itu. Ya. Iya. Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita melihat di sini dua ayat nih mempunyai makna yang penting. Ya, ada perbandingan antara dilahirkan dari air, ya, dia bandingkan dengan dilahirkan dari daging. Yang kedua, dilahirkan dari roh, ya dibandingkan dengan dilahirkan dari roh juga. Ya, maksudnya apa? Nah ini. Dilahirkan dari air maksudnya dilahirkan secara alamiah. Semua bayi dilahirkan dari air. Maksudnya waktu bayi itu berada di rahim ibunya. Saudara lihat dalam gambar, itu bayi itu dibungkus dengan air ketuban. Sehingga waktu bayi itu lahir, air ketubannya dipecahkan dulu. Ya, dan barulah bayi itu lahir. Itu jadi dilahirkan dari air mempunyai arti dilahirkan secara alamiah. Semua bayi mengalaminya. Tetapi kalau hanya secara alamiah, manusia nggak bisa diselamatkan. Karena kita dilahirkan dalam dosa. Itu Mazmur 51 mengatakan demikian. Kita dilahirkan dalam dosa. Jadi kalau hanya dilahirkan dari secara alamiah, kita tidak bisa diselamatkan. Sehingga kalau perlu diselamatkan, maka perlu kelahiran yang kedua, yaitu dilahirkan dari roh, yaitu lahir baru oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, jika Roh Kudus tidak melahirbarukan roh seseorang, tidak akan mungkin ia mau datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Ini penting ya. Jika Roh Kudus tidak melahirbarukan roh seseorang, tidak akan mungkin ia mau datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Karena apa? Karena natur, sifat alamiah manusia yang berdosa selalu sombong dan menolak Sang Juru Selamat. Aku mampu menyelamatkan diriku sendiri dengan berusaha dengan berbagai macam amal, puasa dan segala macam. Aku mampu menyelamatkan diriku sendiri. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Sehingga kalau bukan Roh Kudus ya yang melahirbarukan roh orang itu nggak mau rendah hati datang mohon pengampunan dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Ya, lihat 1 Korintus 12 ayat 3. Rasul Paulus berkata apa? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengakui Yesus adalah Tuhanku dan Allahku, itu bukan kemampuan kita sendiri. Itu karena Roh Kudus yang terlebih dahulu bekerja dalam hati kita. Ini penting sekali. Iya, jadi ini penting ya. Kelahiran baru terjadi sesaat. Mungkin beberapa menit, mungkin beberapa detik, kita nggak tahu. Tapi sesaat. Kelahiran baru terjadi sesaat sebelum seseorang mau terima Yesus sebagai Juru Selamat dan terjadi dalam hati seseorang. Jadi kelahiran baru itu terjadinya dalam hati, nggak kelihatan oleh manusia yang lain. Dan kelahiran baru terjadi sesaat sebelum seseorang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi kalau seorang mau terima Yesus sebagai Juru Selamat, jangan sombong. Dia bisa melakukan hal itu karena sesaat sebelum dia melakukan hal itu, Roh Kudus sudah bekerja dalam hatinya, mendorong dia untuk mau terima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, iya. Coba lihat gambar ini, bayi yang baru saja lahir. Ya. Nah, ini penting sekali. Kelihatannya kalimat ini sederhana saja, tapi ini penting, mempunyai makna yang penting. Seorang bayi lahir dahulu, baru menangis. Saya ulangi, seorang bayi lahir dahulu, baru menangis. Nah, ini hal yang penting sekali. Jadi seorang dilahirkan dahulu oleh Roh Kudus dalam hatinya sebelum dia menangis, yaitu bertobat terima Yesus sebagai Juru Selamat.
Sebelum dia bertobat, sebelum dia menangisi dan mohon ampun akan dosa-dosanya, terlebih dahulu bayi itu sudah lahir dulu. Seorang dilahirkan dulu oleh Roh Kudus sebelum dia bertobat menangisi akan dosa-dosanya. Dan dia berkata, Tuhan, aku butuh juru selamat. Aku mohon ampun akan dosa-dosaku. Sebelum dia mampu mengatakan hal itu karena dia terlebih dahulu sudah dilahir barukan. Rohnya sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya, ingat bayi ini saja. Seorang bayi lahir dahulu baru menangis. Ya, ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Korintus 5:17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, yaitu natur Kristus, sifat alami, sifat Kristus ada dalam dirinya waktu dia berada dalam Kristus. Puji Tuhan. Oke. Nah, dalam masyarakat Yahudi yang sangat religius, Nikodemus adalah seorang yang sangat dihormati. Tapi dalam hati Nikodemus, ia sangat bingung dan bimbang berkaitan dengan hal yang sangat fundamental. Apa itu yang sangat fundamental dalam hidup manusia? Yaitu bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sangat fundamental toh. Karena setiap manusia sadar bahwa diri kita orang berdosa, kita nggak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga itu yang dialami oleh Nikodemus. Dia sungguh gelisah, dia sungguh bingung. Bagaimana ya manusia, bagaimana ya aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Sehingga Nikodemus datang kepada Yesus untuk mencari jawabannya. Ia yakin tokoh Yesus dapat menjelaskan topik yang sangat penting ini. Memang semua agama tidak dapat menyelamatkan manusia. Saya ulang lagi. Semua agama tidak dapat menyelamatkan manusia. Kalau saudara tanya maksudnya Pak Robi semua agama? Ya semua agama termasuk agama Kristen. Agama lainnya juga. Bahwa semua agama tidak dapat menyelamatkan manusia. Kecuali kalau orang itu datang kepada pribadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ini penting sekali. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Puji Tuhan. Agama itu fungsinya adalah untuk menunjuk pada perbuatan yang dianggap baik. Yang katanya kalau engkau melakukan ini mendatangkan pahala. Dan yang dilarang karena berakibat hukuman. Itu agama mengajarkan hal itu. Semua agama ya. Namun ini penting. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan satu ayat yang luar biasa. Ya. Yesaya berkata apa? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Sudah lihat gambar itu kain kotor gombal itu. Ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun sudah lihat daun kering itu. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Seperti sudah lihat gambar daun kering yang ditiup oleh angin. Jadi Nabi Yesaya sangat sadar akan hal ini. Maksudnya segala perbuatan baik kita, kesalehan kita di hadapan Tuhan hanya seperti gombal, kain kotor. Dan kami layu, kami manusia yang berdosa ini layu seperti daun yang diterbangkan oleh karena kejahatan kami. Ini kita perlu ingat ayat yang penting ini. Yesaya 64 ayat 6. Ya, lihat lagi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu.
Kita bisa diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kita sering berpuasa atau berbuat amal ini dan itu, bukan. Bukan karena kita sering dipuji-puji oleh orang lain, oh orang tuh hebat, suci, saleh, enggak. Itu semua nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita bisa diselamatkan oleh karena iman. Ya. Iman itu adalah pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Mengapa kita bisa beriman? Karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mendorong kita untuk mencari sang juru selamat itu, yaitu Yesus, sehingga kita bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Iya. Yohanes 3:5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang kita fokus dalam kata kerajaan Allah. Apa maksudnya kerajaan Allah di sini? Kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di mana kehendak Allah diperhatikan secara sempurna. Di dunia seperti di surga. Saya ulangi. Kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di mana kehendak Allah diperhatikan secara sempurna di dunia seperti di surga. Ya, ingat pada awal kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu ya, dikatakan Yesus mengatakan dalam firman yang dia sampaikan, kerajaan surga sudah dekat. Itu berita yang dia sampaikan pada awal pelayanannya. Kerajaan surga sudah dekat, Matius 4:17. Namun pada pertengahan pelayanan Yesus, ia berkata yang lain lagi. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, lihat Lukas 17 ayat 21. Ini mulai berkembang. Tadinya sudah dekat, sekarang ada di antara kamu. Para pengikut Yesus. Ya. Tuhan Yesus pernah mengajarkan para muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lihat Matius 6 ayat 10. Nah, maksud daripada Matius 6 ayat 10 adalah seruan agar kerajaan Allah dinyatakan secara sempurna dalam bumi ini. Datanglah kerajaanmu. Dan itu akan terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua nanti. Itu akan terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua. Di mana kehendak Allah terjadi secara sempurna di dunia ini. Ya. Puji Tuhan. Nah, sebenarnya manusia hanya bisa mengubah tampak luar dan gak bisa mengubah hati seseorang. Sudah lihat gambar ini. Ya, tadinya orang tuh berjenggot, berkumis, rambutnya panjang. Pokoknya gak rapi lah. Tapi setelah didandani, jenggotnya, kumisnya didandani, ya. Lalu kemudian rambutnya dicukur, orang tuh menjadi seperti yang sudah lihat. Ya, lebih ganteng, lebih rapi. Ya. Manusia hanya bisa mengubah tampak luar dan gak bisa mengubah hati. Tampak luarnya bisa diubah oleh orang yang punya salon. Ya. Namun kalau kita melihat gambar berikutnya ini lain lagi. Nah ini, sudah mungkin lihat, ya, itu Ibu Corrie ten Boom, itu orang yang dulu pernah masuk kamp konsentrasi Nazi, ya, 11 bulan dia mengalami siksaan, mengalami aniaya, sampai orang tuanya, saudaranya meninggal di kamp konsentrasi Nazi itu. Ini dalam waktu 11 bulan oleh karena anugerah Tuhan dia bisa dilepaskan gitu. Nah, ternyata yang sebelahnya lagi itu adalah mantan prajurit Nazi yang waktu sudah selesainya Perang Dunia Kedua dia bertemu
atau dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dia mau menyesali akan dosa-dosanya, mohon ampun akan kesalahannya dan kejahatannya waktu lalu. Dan setelah dia bertobat, dia bertekad, saya akan bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah saya siksa waktu perang itu, dan semoga saya bisa saya masih bisa ketemu dengan mereka. Dan orang ini dengar, ternyata ada seorang ibu yang dulu pernah juga ditahan di kamp konsentrasi. Namanya Ibu Corrie ten Boom. Wah, Ibu Corrie ten Boom ini sering memberikan kesaksian di mana-mana. Dan dicari. Puji Tuhan akhirnya dapat, ketemu. Ternyata mantan prajurit Nazi ini berkata, Ibu, dulu memang saya jahat. Tapi saya ketemu Yesus sebagai selamat. Dan saya bertobat, saya minta ampun akan dosa-dosa saya. Dan juga saya memohon kepada orang-orang pernah saya siksa agar mereka memaafkan saya. Dan saya datang kepadamu Ibu Corrie ten Boom, maafkan saya, bisakah Ibu memaafkan saya? Wah, Corrie ten Boom secara manusia dia sakit hati bukan? Karena dia pernah disiksa oleh orang ini. Tapi dia berdoa mohon Roh Kudus menguatkan dia dan dia ingat akan kasih Tuhan kasih Tuhan Yesus, ya, kasih agape itu. Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Dan dia berkata, dengan kekuatanku sendiri aku tidak bisa memaafkan kamu. Tapi Roh Kudus, tapi kasih agape membuat aku bisa memaafkan kamu. Mari silakan. Kemudian dia jabat tangan dengan orang ini. Aku memaafkan kamu. Saudaraku, wah luar biasa. Terjadi rekonsiliasi antara Ibu Corrie ten Boom dengan mantan prajurit Nazi. So sekalian, memang itulah satu hal yang penting sekali. Yang bisa mengubah hati seseorang adalah Sang Penciptanya. Melalui karya Roh Kudus. Ya, manusia hanya bisa mengubah tampak luar. Tindakan yang di luar. Tapi Roh Kudus bisa mengubah hati yang gak kelihatan oleh orang lain. Ya, hati yang membenci sekarang diubah menjadi hati yang mengasihi. Hati yang penuh dengan dendam akhirnya diubah menjadi hati yang mengasihi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sekalian, sebagai ayat penutup ya, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Yang ada dalam Kristus, yang percaya pada Kristus, orang itu dijadikan ciptaan baru dengan sifat-sifat yang baru, yang terus bertumbuh secara progresif menjadi semakin serupa dengan sifat-sifat Kristus. Puji Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang beberapa minggu yang lalu kita pernah nyanyikan. Blessed Assurance, jaminan mulia. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah.
Setiap hari ku masyhurkan memuji Yesus penebusku. 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 Memuji Yesus penebusku. Sekali lagi, memuji Yesus penebusku. Mari kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kami bisa percaya pada Yesus, kami boleh percaya kepada anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Itu karena Roh Kudus sudah melahirbarukan roh kami, sehingga kami didorong untuk bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih untuk segala anugerah kasih ilahi yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Ajar kami sebagai umat Tuhan untuk lebih mencintai Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.